Halo, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil presentasi kami. Tapi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Irian Manulang dan rekan-rekan saya. Nama saya Sebastian Jody. Nama saya Sandika Dwi Ramadan. Saya Layla Rizky Aristi. Saya Rizky Maulana Effendi. Saya Yolanda Artabuani Silalahi. Soal pertama, jelaskan perbedaan antara biaya yang dianggarkan dan biaya standar. Menurut kelompok kami, biaya standar merupakan biaya yang ditentukan di muka atau periode time cost yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk menghasilkan suatu unit produk. Sedangkan biaya yang dianggarkan merupakan perkiraan total pada tingkat produksi yang direncanakan. Jelaskan mengapa sistem biaya standar sebaiknya diadopsi oleh perusahaan. 1. Untuk perencanaan dan pengendalian. Sistem perhitungan biaya standar memperbaiki perencanaan dan pengendalian serta memperbaiki pengukuran kinerja. Standar unit adalah yang fundamental bagi sistem anggaran fleksibel, yang merupakan kunci bagi sistem perencanaan dan pengendalian yang baik. Sistem penganggaran membandingkan biaya aktual dengan biaya yang dianggarkan dengan menghitung varian, yaitu perbedaan antara biaya aktual dan yang direncanakan untuk tingkat aktivitas aktual, dengan membandingkan standar harga per unit dengan standar kuantitas. Varian keseluruhan dapat dipisah menjadi varian harga dan varian efisien atau penggunaannya. 2. Untuk perhitungan biaya produk. Dalam sistem perhitungan biaya standar, biaya-biaya dibebankan pada produk yang menggunakan standar kuantitas dan harga untuk ketiga harga pokok produksi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Kelebihan menggunakan biaya standar. Meskipun sebagian besar perusahaan tidak menggunakan penetapan biaya standar dalam penerapan aslinya untuk menghitung biaya persediaan akhir, namun metode ini masih berguna untuk sejumlah aplikasi lain. Dalam kebanyakan kasus, pengguna mungkin bahkan tidak menyadari bahwa mereka menggunakan penetapan biaya perkiraan. Hanya saja mereka menggunakan perkiraan biaya sebenarnya. Berikut beberapa kegunaan potensialnya. Yang pertama, yaitu penganggaran. Anggaran selalu terdiri dari biaya standar, karena tidak mungkin untuk memasukkan di dalamnya biaya sebenar-benarnya dari suatu item pada hari anggaran diselesaikan. Selain itu, karena penerapan utama anggaran adalah membandingkannya dengan hasil aktual pada periode berikutnya, standar yang digunakan di dalamnya terus muncul dalam laporan keuangan selama periode anggaran. Yang kedua, biaya persediaan. Sangat mudah untuk mencetak laporan yang menunjukkan saldo persediaan akhir periode jika Anda menggunakan sistem persediaan perpetual. Mengalihkannya dengan biaya standar setiap item dan langsung menghasilkan penilaian persediaan akhir. Hasilnya tidak sama persis dengan biaya persediaan yang sebenarnya, tetapi mendekati. Namun biaya standar mungkin perlu sering diperbaharui. Jika biaya aktual terus berubah, paling mudah memperbaharui biaya untuk komponen inventaris bernilai tertinggi secara berkala dan meninggalkan item bernilai lebih rendah untuk tinjauan biaya sesekali. Yang ketiga ialah aplikasi overhead. Diperlukan waktu terlalu lama untuk menggabungkan biaya aktual ke dalam kumpulan biaya untuk alokasi ke inventaris. Anda dapat menggunakan tarif aplikasi overhead standar dan menyesuaikan tarif ini setiap beberapa bulan agar mendekati biaya sebenarnya. Yang keempat ialah formulasi harga. Jika sebuah perusahaan berurusan dengan produk khusus, maka itu menggunakan biaya standar. Untuk mengumpulkan biaya yang diproyeksikan dari persyaratan pelanggan, setelah itu menambahkan margin. Ini mungkin sistem
yang cukup kompleks, di mana departemen penjualan menggunakan database biaya, komponen yang berubah tergantung pada jumlah unit yang ingin dipesan pelanggan. Sistem ini mungkin juga memperhitungkan perubahan dalam biaya produksi perusahaan pada tingkat volume yang berbeda. Karena hal ini mungkin memerlukan penggunaan proses produksi yang lebih lama dan lebih murah. Hampir semua perusahaan memiliki anggaran dan banyak menggunakan perhitungan biaya standar untuk mendapatkan harga produk, sehingga jelas bahwa penetapan biaya standar akan menemukan beberapa kegunaan di masa mendatang. Secara khusus, penetapan nilai perkiraan memberikan tolak ukur yang dengannya manajemen dapat membandingkan kinerja sebenarnya. Sistem biaya standar bisa meningkatkan fungsi pengendalian serta memperbaiki pengukuran kinerja. Standar unit menjadi salah satu syarat yang sangat penting dalam sistem anggaran fleksibel. Dalam sistem anggaran fleksibel, varians adalah selisih antara biaya sebenarnya dengan biaya yang direncanakan pada tingkat aktivitas yang sebenarnya. Standar harga dan standar kuantitas per unit memungkinkan total varians dipilah menjadi varians harga dan varians penggunaan atau varians efisiensi. Pemilahan menjadi dua jenis varians ini memungkinkan manajer memiliki informasi lebih banyak. Sebagai contoh, manajer bisa menyimpulkan apakah terjadinya varians disebabkan oleh perbedaan antara harga sebenarnya dengan yang direncanakan, perbedaan antara penggunaan sebenarnya dengan yang direncanakan, atau disebabkan oleh keduanya. Dengan kata lain, penggunaan varians efisiensi meningkatkan pengendalian operasi. Di samping itu, pemilahan varians harga yang sebagian besar tidak bisa dikendalikan oleh manajer, berarti sistem biaya standar memberikan ukuran efisiensi manajemen yang lebih cermat. Pertama-tama kita akan mencari varians harga. Rumus varians harga yaitu actual price dikurang standard price, kemudian dikali actual quantity. Perhitungannya $8,05 dikurang $7,95, kemudian dikali 220/400. Hasilnya yaitu 22,04. Kemudian kita akan mencari varians pengguna. Rumus varians pengguna yaitu actual quantity dikurang standard quantity, kemudian dikali standard price. Perhitungannya yaitu 220.400 dikurang 221.100, kemudian dikali $7,95. Hasilnya yaitu 55.565. Kemudian kita akan mencari varians tarif. Rumus varians tarif yaitu actual rate dikurang standard rate, kemudian dikali actual hours. Perhitungannya $9,5 dikurang $9,40, kemudian dikali 79.900. Hasilnya yaitu 7.990. Yang terakhir kita akan mencari varians efficiency. Rumus varians efficiency yaitu actual hours dikurang standard hours, kemudian dikali standard rate. Perhitungannya yaitu 79.900 dikurang 84.400, kemudian dikali $9,40. Hasilnya yaitu 42.300 F. Yang pertama, variansi harga bahan baku jurnalnya di debit persediaan bahan baku 222.500, variansi bahan baku 22.040, dan di kredit utang usaha 244.540. Yang kedua, variansi penggunaan bahan baku di debit barang dalam proses 220.400, di kredit variansi penggunaan bahan baku 5.565, persediaan bahan baku 214.835. Yang ketiga, variansi tenaga kerja langsung. Di debit barang dalam proses 220.400, variansi penggunaan bahan baku 42.300, di kredit variansi tarif tenaga kerja 7.990, utang gaji 254.000
1.710. Demikianlah hasil presentasi diskusi kami. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Happy Memorial.